Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, good morning. Yeah. Who are you today? I hope you all very fine ya, sangat baik semua. I am fine too. Thank you. Okay, today is the sixth daring ya. Dari yang keenam, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris di Negeri 1 Bukit Kemuning. Di sini kita mulai lagi bertemu untuk membahas materi pelajaran bahasa Inggris ya, khususnya untuk kelas 7 ya. Kelas 7. Okay, next before we study, sebelum kita belajar, lebih baiknya better we pray together. Okay, let's pray. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, finish. Ya. Kita sudah berdoa ya. Okay, are you ready? Siap semua ya? Iya, siap untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris ya. Okay. Kita in the 6 daring ini, dari yang ke-6 ini kita masih masuk ke dalam chapter 2 ya. Di sini kita masuk chapter 2. Oke. Ri, kayaknya ulang lari lah. Gimana nih kalau ngulang ini? Pak Catur, bisa ngandung ngulang ini kah? Hah? Aku nanti belum. Ari, nanti dulu. Gimana caranya nih? Ari, saya mau diulang aja ini. Ya, nanti dipotong aja lah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Oke, good morning student. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, welcome to the lesson English ya. Selamat datang ke dalam pelajaran bahasa Inggris ya, especially in the 6 daring ya, daring yang ke-6 for today, untuk hari ini. Okay, student, before we study, sebelum kita belajar, kita biasanya akan berdoa dulu ya, menurut agama kita masing-masing. Okay, let's pray. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, finish? Ya, kita sudah berdoa. Okay, student, are you ready? Siap ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Today kita masih ya, for today we will in the chapter 2, kita masih masuk ke chapter 2, yaitu tentang topiknya This is me. The last meeting kita sudah belajar mengenai our identities ya, tentang identitas kita ya. Identitas kita seperti paling tidak perkenalan ya, name ya, alamat. Bagaimana untuk menanyakan nama, yaitu what's your name ya. Ibu akan ulas kembali, mengingatkan kembali materi yang lalu jelas ya. Untuk menanyakan tempat tinggal, oke. Bagaimana? Masih ingat tidak? Iya, untuk menanyakan tempat tinggal yaitu where do you live ya, di mana kamu tinggal, atau menanyakan alamat what is your address ya. Oke, di situ ingat cara meresponnya. I live ya, I live in ya, I live on, mana yang ingin kamu gunakan ya untuk menanyakan, untuk merespon jawaban apabila seseorang ingin
alamat ya. Menanyakan origin ya. Dari mana asal kamu? Bagaimana, masih ingat tidak? Oke, bagaimana? Ayo dipikir untuk menanyakan asal, origin ya. Iya, misalkan ulangi, yaitu where are you from? Atau where do you come from? Dari mana asalmu? Ya, responnya yaitu I am from Palembang, I am from South Sumatra, I am from Lampung, atau where do you come from? I come from Lampung, saya berasal dari Lampung ya, for example. Oke ya, finish ya, cukup ya, enough ya, untuk mengingatkan kembali, mereview kembali materi yang sudah the last meeting. Oke, for today kita akan belajar yaitu masih still in chapter 2, yaitu tentang topiknya our hobbies ya, our hobbies. Tahu kamu hobi ya? Oke, hobi-hobi kita, atau namanya hobi pasti itu yang kita gemari ya, yaitu what we like, apa yang kita sukai. Ya, ini bahasan for today, kita akan ngebahas ini, our hobbies atau and what we like, apa yang kita sukai. Oke ya. Nah, next berikutnya. Sebelum kita masuk ke hobi ya, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai to be ya, to be. Kemarin kita sudah belajar tentang subjek ya, subjek pronoun ya. Pertemuan yang keberapa? The fourth ya, pertemuan keempat kalau tidak salah ya. Itu kita ngebahas tentang personal pronoun ya, tentang subjek ya, subjek yang letaknya ada di depan biasanya. Ingat tidak? Ya, yang seperti saya, ayu, kamu ya, dia laki-laki, he, dia perempuan itu she ya, mereka they, itu kita we. Ini ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, to be. To be itu adalah kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu apabila kalimat itu tidak mempunyai kata kerja atau predikat. Seperti dia cantik. Dia itu subjek ya, cantik itu adalah menyatakan objeknya, keterangannya. Nah, mana kata kerjanya, tidak ada kan? Nah, untuk in English, kalau bahasa Indonesia dia cantik, orang sudah tahu ya. Tapi kalau in English dia untuk grammarnya harus diletakkan yaitu to be. Ya, to be dari kata kerja bantu. Kecuali kalau kalimat itu dia makan bakso. Ada kata makan. Makan itu adalah kata kerja. Jadi nggak usah lagi dikasih to be ya. Langsung saya eat ya. Makan itu eat tulisannya ya, bacanya yaitu eat ya. She eat meatball. Nah, itu sudah kalimatnya sudah sempurna ya. Subjek, predikat, objeknya sudah ada. Tapi kalau dia cantik, dia pintar, kamu bahagia, itu kalimatnya grammarnya itu kurang sempurna karena dia tidak mempunyai predikat. Predikat itu biasanya setelah subjek berupa kata kerja ya. Oke, kalau pintar kan kata sifat ya, berarti dia harus diikuti, diberikan kata kerja bantu. Ini kata kerja bantu ini adalah is, I am, sama are. Ini berpasangan ya, Nak ya. Is, I am, are ini pasangannya dari setiap subjek. Is itu untuk, iya, nanti dulu sebelum kita masuk is itu uni nih ya. Ini sebelum ke sini bisa jelaskan dulu yang ini. Ya. Kata kerja bantu is, I am, are ya, setiap subjek personal pronoun ya yang ayu, dewi, si, he, it ya memiliki pasangan masing-masing dan tidak boleh digantikan dengan yang lain. Nanti Miss akan jelaskan setelah penjelasan ini, oke? Oke, next berikutnya, to be ini biasanya digunakan dalam kalimat nominal. Apa sih, Nak, kalimat nominal tuh? Iya, kalimat nominal itu kalimat yang tanpa kata kerja. Bahasa Inggrisnya verb ya. Verb itu kata kerja. Yang nggak ada kata kerjanya, yang bisa dibilang dia cantik. Nah, kalimat itu dia cantik, dia tidak ada kata kerjanya kan? Ya, kata sifat dia langsung. Jadi dia harus diselipkan to be ini untuk grammarnya nanti supaya benar ya. Tapi kalau sudah ada kata kerja kayak dia makan bakso, nah langsung saja, nggak usah dikasih to be ini ya. Oke ya. Nanti misalkan jelaskan lebih detail lagi ya. Oke. Namun diikuti oleh kata benda. Nah, kalimat yang diikuti oleh kata benda. Contohnya student.
Kamu seorang siswa. Seorang siswa, student itu kita anggap dia noun ya. Seorang teacher, guru. A cat, kucing. Itu seekor kucing. Nah, jadi gunakan to be nanti. A doctor ya. Pamanmu seorang dokter. Nah, itu nggak ada kata kerjanya kalimat itu semua. Nah, ini fungsinya yaitu sebagai noun ya, benda kalimat itu. Subject noun ya. Kata sifat. Iya, kata sifat. Kalimat yang diikuti oleh kata sifat yaitu adjektif ya. Beautiful, cantik. Kata sifat ya. Cantik, pintar. Apalagi kata sifat mahal, bersih, bahagia, bersedih. Nah, itu kata sifat banyak lagi ya. Selain itu, besar, kecil, kotor, baik hati, tidak sombong, rajin, itu adalah kata sifat. Nah, kalimat yang diikuti oleh keterangan, adverb, itu juga harus diikuti oleh to be. Contohnya di dalam kelas, di kelas, di atas meja, kan tempat kan ya? Budi di dalam kelas. Nah, dia langsung setelah subjek Budi di dalam kelas langsung keterangan. Nah, nggak ada kata kerja kan? Nah, jadi kita gunakan kata kerja bantu yaitu diselipkan dengan to be. Tergantung Budi itu nanti pasangan to be-nya apa nanti ya. Nih, di pasar. Nah, ini nyatakan tempat semua. Ya. Nah, ini to be. Ya, biasanya kalimat, ulangi lagi, kalimat yang diikuti oleh to be itu kalimat yang terdiri dari kata benda, kata sifat, atau kata keterangan ya. Ini Inggrisnya noun, adjective, and adverb. Itu harus diikuti to be. Oke, next. Nah, ini dia pasangan-pasangannya, subjeknya nih ya. I, to be-nya I am. Nggak boleh tukar-tukar. I selalu I am, nggak boleh I are, salah. I is itu salah ya. I itu wajib pasangannya I am. You pasangannya are. They pasangannya are. We are. He is. She is. It is. Ya, it untuk menyatakan benda. Ini contohnya Dewi cuma satu orang ya. Dewi is atau binatang juga. A cat is binatang ya. A cat seekor kucing lucu. Nah, seekor kucing lucu. Seekor kucing itu a cat, lucu itu funny. Nah, funny kata sifat, nggak ada kata kerja. Terus kita selipkan to be. Pasangan dari a cat yaitu is. Contohnya Dewi. Dewi cantik menjadi Dewi is beautiful. Kalau subjeknya lebih dari satu, contohnya Dewi and Budi, ya berarti dia are. Ya. Dewi and Budi are. Nah, kalau Dewi saja is ya, ini contoh namanya saja. Kalau lebih dari satu berarti dia masuk jamak ya. Jadi gunakan are. They are. Oke ya. Coba ikuti Miss. I am. Ya. You are. They are. We are. He is, she is, it is, Dewi is, a cat is. Nah, ya. Pokoknya kalau dia tunggal subjeknya, dia gunakan is to be-nya. Sedangkan kalau lebih dari satu, gunakan are. Ya, you walaupun dia tunggal, dia tetap are ya. Kalau dia kamunya lebih dari satu kalian, itu gunakan are juga. Tapi kalau I, saya, itu to be-nya I am. Ya, nggak boleh tukar-tukar ya. She menjadi are, salah. It menjadi I am, itu salah. Pelajari ini ya. Bila perlu kalian pelajari. Dicatat juga boleh di buku catatan kalian ya. Karena kalian nggak setiap saat membuka YouTube channel ini ya. Oke, gimana bisa? Next. Ya. Example, contoh about noun. Nah, tadi kata kerja, tadi ikuti to be itu diikuti oleh ada noun ya. Nah, ini contohnya di sini. Example yang untuk kata benda, contohnya dari kata benda, a teacher itu adalah seorang guru.
A housewife, seorang ibu rumah tangga. A doctor, seorang dokter. A driver, seorang supir. A dog, seekor anjing. A nurse, seorang perawat. A student, seorang murid. Ya, a singer, seorang penyanyi. Ya, ini adalah profesi, tapi dia anggap itu adalah sebagai noun, ya, menyatakan benda. Kita masukkan ke dalam kalimat contohnya. Dia adalah seorang guru. Dia perempuan apa? Si kan kemarin ya. Nah, tuh pasangan dari si is. Jadi she is a teacher. Nah, ini bisnis garis bawah ini adalah noun ya. Dia adalah seorang guru. You are a housewife. Kamu adalah ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga. He is a doctor. I am a driver. It is a dog. Dia adalah seekor kucing. They are a nurse. Mereka adalah perawat. Ya, they pasangannya are. We are a student. Kita adalah seorang murid. Siti Badriah is a singer. Ya, Siti Badriah nama orang ya. Is a singer. Kalau Siti Badriah and Inul Daradista ada dua subjeknya. Siti Badriah and Inul Daradista subjeknya ada dua. Jadi jangan gunakan is ya. Apa? Gunakan are. Kalau dia subjeknya lebih dari satu are. Ya. Understand ya? Oke, example. Oke, coba ikuti Miss ya. Ini hanya contoh saja. A teacher. She is a teacher. A housewife. You are a housewife. A doctor. He is a doctor. A driver. I am a driver. A dog. It is a dog. A nurse. They are a nurse. A student. We are a student. A singer. Siti Badriah is a singer. Ini example, contoh dari noun, benda ya. Nah, tadi nih, karena nominal sentence, nominal sentence tadi yang diikuti oleh to be. To be-nya itu kalimat yang terdiri dari kata benda. Nah, sekarang berikutnya kalimat yang terdiri dari adjective. Example about adjective ya, contoh dari kata sifat ya. Beautiful, cantik. Handsome, tampan. Clever, pintar. Diligent, rajin. Funny, lucu. Happy, bahagia. Fat, gemuk. Kind, baik hati. Nah, ini beberapa contoh dari adjective. Ya, kalau kalimat ini diikuti oleh subjek, langsung tidak ada kata kerjanya, dia wajib untuk memberikan to be, kata kerja bantu. This is for example. She is beautiful. Dia cantik. She is beautiful. Artinya dia cantik. Cantik kata sifat. Predikatnya mana enggak? Nih, predikatnya ini subjek. Ini predikat, kata kerja bantu. Ini objek, cantik. Cantik kan yang menerangkan subjek kan? Iya. Siapa yang cantik? Dia perempuan. Nah, berarti kalimat ini nggak ada, kalau terjemahannya dia tidak ada predikatnya. Kalau in English grammarnya ada. Nih, dia selipkan to be, pasangan dari she yaitu she is beautiful. He is handsome. Dia tampan. Kata sifatnya he is. Kalau diganti kamu tampan, ya menjadi you are handsome. You are handsome. Kalau kalimatnya kamu tampan. Ayah saya tampan, ya berarti my father is. My father ayat tuh satu kan? Berarti to be-nya is ya. My father is handsome. Ya, kalau dia tunggal. Next, you are clever. Kamu pintar. You are clever. They are diligent. Mereka rajin. A cat is funny. Seekor kucing lucu. Is, kalau catnya satu.
Kalau catnya lebih dari satu, dia to be-nya are. Ya, kalau catnya lebih dari satu, to be-nya yaitu are. We are happy. Kita bahagia. I am fat. Saya gemuk. Sinta is kind. Sinta baik hati. Nah, ini kata sifat ya. Nah, nih, contoh yang Miss garis bawah ini adalah kata sifat. Ini Miss kasih contoh to be subjeknya di depan nih. Nah, ini Miss kasih contoh to be-nya diletakkan to be-nya ya, diselipkan to be di antara subjek sama kata sifat ini karena nominal sentence. Ya. Oke, next berikutnya. Example about adverb of place ya. Nah, tadi nominal sentence tadi terdiri dari kata benda, noun, kata sifat adjektif dan tentang adverb of place ya. Kalimat yang terdiri dari keterangan tempat. Oke, for example, in the class, di dalam kelas. Tempat kan itu menyatakan tempat? Oke, in the market. Tempat ya, di pasar. In the living room, di ruang tamu. On the table, di atas meja. In Palembang, di Palembang, tempat ya. Under the tree, di bawah pohon. In the kitchen, di dapur. In the bedroom, di kamar tidur. Nah, ini tempatnya ya. Contoh, masih banyak lagi. Tentang menyatakan contoh. Nah, ini for example Miss berikan contoh. Subjeknya menggunakan they, mereka. Kalau mereka berarti to be-nya are ya. Langsung keterangan tempat in the class, yaitu mereka di dalam kelas ya. Are ini gak usah kamu artikan juga nggak apa-apa ya. Kalau kamu artikan bisa juga ada yang ngomong mereka adalah di dalam kelas, tapi kayaknya terlalu ini ya menerjemahkannya. Langsung saja mereka di dalam kelas, nggak usah diartikan, tidak apa-apa to be-nya ini ya. You are in the market, mereka di pasar ya, bukan mereka. Kamu, you are in the market, kamu di pasar. She is in the living room, dia perempuan berada di ruang tamu. A cake, nah ini kurang nak. Oke, a cake is ya. Cake is on the table. Ya. Kue berada di atas meja. He is in the Palembang. No, enggak ada indenya ya. He is in Palembang. Ya, he is in Palembang. Tempat ya. Dia laki-laki berada di Palembang. We are under the tree. Kita di bawah pohon. My mother is in the kitchen. Ibu saya berada di dapur. I am in the bedroom. Ya, saya berada di kamar tidur. Nah, inilah ya. Harus menggunakan to be. Ya, to be itu adalah kata kerja bantu apabila kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja. Jadi kita beri fungsinya harus meletakkan to be, kata kerja bantu ya. Oke, kalau ada kata kerjanya jangan gunakan to be lagi ya. Oke. Biasanya itu kalimat nominal terdiri dari kata benda, kata sifat atau menyatakan adverb ya, adverb of place tentunya. Oke, next berikutnya di sini. Nah, kita sudah belajar tentang to be. Sini ya, ada pertanyaan tidak? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya sama Miss melalui chat pribadi ya. Oke. Sepertinya langsung saja kita masuk ke hobi. Atau what we like. Ya, hobi. Namanya hobi itu pasti kesukaan. Kalau orang nggak suka berarti dia nggak akan hobi. Ya, justru dia itu hal yang tidak diinginkan. Berikut kegemaran hobi-hobi dalam bahasa Inggris. For example, kamu hobinya membaca. Ya, kalau kamu cari di kamus itu artinya read, membaca. Tapi untuk hobi, dia gunakan ing ya setelah kata kerja ya. Kata kerja read, membaca, menjadi reading. Nah, ini semua kata kerja ya, modal yang harus diikuti ing karena dia menyatakan hobi. Jadi benda dia
karena dia fungsinya yaitu sebagai untuk menyatakan hobi, namanya modal ya. Berikut kegemaran. Reading, kalau kamu gemar memancing itu kata kerja ya. Oke, bahasa Inggrisnya fish. Jadi kalau untuk menyatakan hobi saya memancing, berarti my hobby is fishing. Jangan fish aja. Fishing. Hobi kamu bersepeda. Kalau bersepeda itu cycle ya. Kalau menyatakan hobi berarti cycling. Hobi kamu mendengarkan musik. Mendengarkan itu listen. Tulisannya listen ya. Oke, untuk menuliskan hobinya berarti listening. Listening. Ya, ada ing-nya ya. Oke, hobi saya mendengarkan musik. Berarti my hobby is listening music. To music. Hobi kamu memasak, cook. Tambahkan ing, jadi cooking. Berkebun. Berkebun itu garden. Tambahkan ing, gardening. Hobi kamu bermain sepak bola. Bermain itu play. Tambahkan ing, playing. Sepak bola, football. Hobi kamu bermain badminton. Playing badminton. Bermain catur, playing chess. Bermain tenis, playing tennis. Bermain game, playing game. Ya, hunting itu berburu dari kata hunt. Tambahkan ing karena menyatakan apa tadi? Hobi. Ya, berselancar ya, selancar biasanya di laut, surf. Tambahkan ing, surfing. Tuh hobinya ya. Ada lagi? Ya. Sini. Ada lagi? Ya, menyatakan. Nah, hobi kamu menulis. Write menjadi writing, melukis, painting, menggambar, drawing, menonton TV, watching television, bernyanyi, singing, menari, dancing, mengoleksi perangko, collecting stamp, pilih ya koleksi perangko itu ya namanya ya, atau collecting stamp. Fotografi, kamu suka foto-foto ya, fotografi. Tetap aja nggak ada yang fotografi kan bukan kata sifat ya. Oke, langsung saja dia bukan kata kerja, jadi dia langsung saja fotografi. Traveling, bepergian atau suka jalan-jalan, traveling. Berkemah, camp dari kata camp menjadi camping, ya. Ngeblog, ya, blogging. Balapan dari kata balapan, racing, ya. Bermain arung jeram yaitu rafting, jogging, lari-lari kecil, ya. Berlari-lari kecil, jogging. Rope skipping, bermain lompat tali, climbing, ya, manjat dari kata climb menjadi climbing, memanjat, ya. Nah, inilah tentang hobi-hobi, ya. Masih banyak lagi hobi yang tidak disebutkan di sini ya. Contohnya kamu ingin saya hobinya itu makan, ya berarti makan itu eat. Jadi tambahkan ing, eating. My hobby is eating. Hobi saya ini adalah apa? Biasanya bermain dengan teman-teman, ya berarti playing with friends. Ya, playing menjadi playing. Ya, coba ikuti Miss. Reading, fishing, cycling, listening to music, cooking, gardening, playing football, playing badminton, playing chess, catur yes, playing tennis, playing games, hunting, surfing, writing, painting, drawing, watching TV, singing, dancing, collecting stamp, photography, traveling, camping, blogging, racing, rafting, jogging, rope skipping, climbing. Nah, ini. Kamu nanti harus bisa. Nanti Miss nanya, ya. Nanti Miss nanya saat tatap muka, what is your hobby? Kalian harus bisa menyebutkan hobi kamu, ya. My hobby apa? Nah, masuk lagi di sini. To ask about hobby. Bertanya tentang hobi. Nih. Kalau misalnya what is your hobby? Jawab kamu, my hobby is, terserah kamu. Ini hobinya apa? Dari kata swim, berenang menjadi swimming. Gak boleh my hobby is swim, no. Harus tambahkan ing kalau untuk hobi ya. My hobby is swimming. Hobi saya berenang. Ya, hobi saya berenang. What's your hobby? Itu kalau hobinya cuma satu.
Terkadang kita menanyakan hobi yang lebih dari satu. Nih, yang nomor 3 ya. What are your hobbies? Apa hobi kamu? Kalau orang bertanya dengan what are your hobbies, berarti kamu menyebutkan hobinya lebih dari satu. Jawabannya, my hobbies. Ini bedanya nih ya. Ini kalau tunggal hobby, ya, belakangnya y. Kalau dia jamak, hobbies tulisannya, hobbies, bacanya habis. My hobbies. Ini tubinya dia tunggal is ya. Kalau dia lebih dari satu, are. Nih. Singing and dancing. Bernyanyi dan menari. Kalau orang bertanya dengan what are your hobbies, berarti kamu menjawabkannya lebih dari satu. Kalau what is your hobby, kamu jawabannya satu saja, nggak apa-apa. Ya, ini menanyakan hobi. Atau yang kedua, what do you like? Kegemaran. Kamu suka apa? I like reading novel. I like, ada kata like, jangan kasih to be is ya. Kenapa? Karena like itu masuk ke dalam kata kerja verb. Jadi dia nggak boleh gunakan bukan I am like, salah. I am like. Ini kan I like reading. Like ini menyatakan kata kerja. Saya suka membaca novel. I like reading. What do you like? I like eating meatball. Saya suka memakan bakso. I like drinking ice. Ya, saya suka meminum es. Nah, ya. Ya, what is your hobby? My hobby is swimming. Okay. Yuk, ketimis ya. What is your hobby? My hobby is swimming. What do you like? I like reading novel. What are your hobbies? My hobbies are singing and dancing. Oke, gimana? Ya, next kita langkah ke berikutnya. Ya, the last kita akan yang terakhir untuk hari ini for today. Miss akan berikan contoh dialog ya. Di sini dialog. Yuk kita sebelum kita ucapkan kita terjemahkan sama-sama yuk. Hai itu artinya hai ya. Good morning apa artinya sayang? Artinya good morning, selamat pagi, kata Rita. How are you? Apa kabar kamu? Kata dijawab oleh Dian. Hi, good morning. I am fine. I'm fine. Ya, saya baik. Thank you. Thanks. Terima kasih. How about you? Atau and you juga boleh ya. Bagaimana dengan kamu? Dijawab oleh Rita. I am fine too. Thank you. By the way, ngomong-ngomong, kata Rita bertanya sama Dian. What is your hobby? Apa hobi kamu? Dijawab oleh Dian, my hobby is reading. Ya, hobi saya adalah membaca. Atau hobi saya membaca. Nggak usah kasih adalah juga nggak apa-apa kalau kamu rancu. Wah, Rita bertanya, what book do you like reading? Buku apa yang kamu suka baca? What book do you like reading? Buku apa? Like ya, kamu suka. I like reading newspaper. Saya suka membaca apa newspaper? Koran. Apa kata Rita? It's good, itu bagus. Bertanya lagi, how many time? Biasanya kegemaran hobi kamu melakukannya berapa kali kan? Ya, how many time? Berapa banyak? Atau berapa kali? Many time itu boleh ya. Kalau kita artikan satu-satu, berapa banyak waktu? Ya, berarti kita artikan berapa kali do you read? Kamu membaca newspaper in a day, dalam sehari. Dijawab oleh Dian, once a day. Ya. Once in a day. Satu kali dalam sehari. Once in a day. Ya. Once in a day. Satu kali once. Kalau mau dua kali diganti. One-nya diganti twice. Oke. Twice. Kalau mau dua kali. Ini artinya dua kali. Ya. Oke. Di sini satu kali saja tulisannya once ya. Once in a day, satu kali dalam sehari. Saya biasanya membacanya in the morning, di pagi hari. Nah, ini terjemahannya. Yuk. Hi, good morning. Ikutin ya. Hi, good morning ya. Hi, good morning. How are you? Hi, good morning. I am fine, thanks. How about you? I am fine too, thank you. By the way, what is your hobby? My hobby is reading. What book do you like reading? I like reading newspaper. It's good. How many times do you read newspaper in a day? Once in a day. I usually read it in the morning. Yuk, sekali lagi, pelan-pelan ya. Hi.
Good morning. How are you? Hi. Good morning. I am fine, thanks. How about you? I am fine too, thank you. By the way, what is your hobby? My hobby is reading. Kalau kamu bertanya lebih dari satu, berarti what? Apa kemarin? Tadi? Are your hobbies? Kalau kamu ingin bertanya soal tentang lebih dari satu, jawabannya apa? Kalau what are your hobbies? Ya, jawabannya berarti lebih dari satu juga jawabannya. My hobbies are. Contohnya apa? Kamu sukanya playing football and apa? Biasanya kamu sukanya. Contohnya ya, hobby and dancing. Oke, menari contohnya. Ya, ini sekedar contoh ya, kalau lebih dari satu ya. Oke, ibu hapus saja, takut nanti kalian ada yang Lalu jawabannya, orangnya bertanyanya hobi yang lebih dari satu. Ya, ini what is your hobby? My hobby is reading. What book? Kita bertanya, bacakan banyak ya. Ada baca buku, baca novel ya. Kalau ini what book do you like reading? Buku apa yang kamu suka? I like reading newspaper. It's cute. How many times do you read newspaper in a day? Once in a day. I usually read it in the morning. Oke. Sepertinya sudah ya untuk for today, penjelasannya sudah di sini. Kita bahasanya tidak terlalu banyak ya tentang to be dan untuk menyatakan apa tadi? Oke, to be. Bagaimana penggunaan to be dan kasih contoh kata sifat, kata benda ya. Kata nyatakan terangan tempat dan juga untuk menyatakan hobi dan bagaimana cara bertanya hobi dan bagaimana cara merespon orang yang bertanya hobi kepada kita. Oke, next ya. I think enough ya for today. Saya kira cukup untuk hari ini. Oke, nanti ada seperti biasa. Miss akan berikan penilaian yaitu melalui tes yang Miss bagi melalui link nanti ya. Oke, jika if you have problem ya, punya masalah about this lesson, materi ini belum understand, kalian belum mengerti ya, kalian bisa chat with me ya, chat saya in nomor HP atau nomor WA, bisa juga seperti biasa in group juga boleh, nanti insya Allah misalkan jelaskan. Oke, I think enough for today ya, saya kira cukup untuk hari ini ya. Selamat untuk mengerjakan tugas ya. Berikutnya Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next meeting, goodbye.